Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Firni Zona Anika Surya, mahasiswi PPG Prajabatan, gelombang 2 tahun 2023, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada CPD pada kelas 1 SDN Johor 1 Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu CPD dan apa itu scaffolding. Yang pertama, CPD atau Zone of Proximal Development. Di sini Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksima diartikan sebagai jarak antara kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Kemudian, scaffolding adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam memberikan bantuan kepada siswa guna tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Nah, kemudian kampanye praktik baik ini adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 1 SDN Johor 1 Sukoharjo. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Metode scaffolding adalah pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak dapat melakukannya. Menurut Nurhayati, tahun 2016, scaffolding didefinisikan sebagai suatu metode dalam memberikan bantuan belajar yang pada tahapan awal dilakukan untuk mendorong siswa sehingga mencapai kemandirian dalam proses belajarnya. Zone of Proximal Development atau CPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian. Akan tetapi, dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama bersama teman sejawat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Penerapan scaffolding kepada peserta didik dilakukan saat kegiatan diskusi. Guru berkeliling ke tiap kelompok peserta didik untuk mengamati dan mengkonfirmasi pada peserta didik terkait tentang tugas yang dikerjakan oleh peserta didik pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding kepada peserta didik dilakukan saat kegiatan diskusi. Guru berkeliling ke tiap kelompok peserta didik untuk mengamati dan mengkonfirmasi pada peserta didik terkait tentang tugas yang dikerjakan oleh peserta didik pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding kepada peserta didik dilakukan saat kegiatan diskusi. Guru berkeliling ke tiap kelompok peserta didik untuk mengamati. Penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini dilaksanakan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pada mata pelajaran matematika, materi menghitung bilangan 11 sampai dengan 20 pada kelas 1 SDN Johor 1 Sukoharjo. Dalam kegiatan ini, saya berkesempatan memberikan bimbingan kepada peserta didik
dan mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Hal inilah yang dinamakan scaffolding pada ZPD. Nah, berikut ini adalah aktivitas dalam penerapan scaffolding. Nomor 1, menjelaskan materi pembelajaran. Nomor 2, menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik. Nomor 3, mengelompokkan peserta didik berdasarkan Zone of Proximal Development atau ZPD. 4, memberikan tugas soal berjenjang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nomor 5, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Nomor 6, peserta didik terlibat aktif dalam proses diskusi. Nomor 7, evaluasi. Guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan anggota kelompoknya. Selain itu, guru juga memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, maupun hal lainnya yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajar, serta mengarahkan peserta didik yang masih memiliki ZPD yang rendah. Kemudian, hasil yang dicapai setelah penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik akan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan suportif. Karena peserta didik merasa dihargai dalam menunjang proses belajarnya. Ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam proses diskusi dengan ikut memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi, sehingga membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nomor 4, peserta didik mengalami perkembangan dan kemajuan dalam setiap tugas yang diberikan oleh guru. Terbukti, peserta didik mampu mengerjakan tugas secara mandiri dan hasil belajarnya pun lebih meningkat. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding. Penerapan scaffolding pada zone perkembangan proksimal atau ZPD membawa sejumlah perubahan positif dalam pembelajaran peserta didik. Perubahan positif tersebut diantaranya peningkatan pemahaman konsep yang lebih kompleks, pengembangan kemandirian dalam akademik melalui dukungan yang bertahap, peserta didik dapat mengkaitkan konsep-konsep materi, memperoleh kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas yang sulit, dan membangun koneksi yang lebih dalam antara berbagai konsep. Dengan demikian, scaffolding memainkan peran penting dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik dengan membantu mereka melewati batasan kemampuan mereka dengan bantuan yang tepat. Pembelajaran dengan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dengan menerapkan media audiovisual berupa video yang ditayangkan menggunakan proyektor untuk membilang dan berhitung bilangan 11-20 yang digunakan oleh guru dapat membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran pada peserta didik. Selain itu, dengan media pembelajaran berupa gambar puzzle angka dapat menanamkan kepada peserta didik tentang materi membilang dan berhitung, sehingga peserta didik merasa tidak terbebani dan merasa semangat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga terasa menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dengan penerapan scaffolding, kemampuan dan pengetahuan peserta didik dapat berkembang, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian penerapan scaffolding yang saya lakukan pada pembelajaran matematika, materi menulis, membilang, dan menghitung bilangan 11-20 kelas 1 di
SDN Jawa 1 Sukoharjo. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya tentang penerapan scaffolding pada ZPD di SDN Jawa 1 Sukoharjo. Semoga bermanfaat. Kembali lagi ke video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.